Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi hari ini kita belajar mata pelajaran matematika subtema 2 perubahan cuaca. KD yang kita pelajari kali ini adalah menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Perhatikan tayangan video di bawah ini. Assalamualaikum, kita belajar lagi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat membandingkan dua pecahan dengan pembilang sama atau berpenyebut sama menggunakan tanda perbandingan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari cara membandingkan pecahan menggunakan lebih dari dan kurang dari. Untuk membandingkan pecahan lebih lanjut, kita ulangi dulu tentang tanda perbandingan ya. Dalam membandingkan suatu bilangan, kita akan menemukan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Kurang dari juga sering disebut dengan lebih kecil dari. Dapat kita lambangkan dengan tanda seperti ini. Lebih dari juga sering disebut lebih besar dari. Dilambangkan dengan tanda seperti ini. Dan sama dengan dilambangkan dengan tanda seperti ini. Untuk membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan penyebutnya atau bilangan yang ada di bawah. Yang kedua, semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, ibu membeli 2 kotak pizza dengan ukuran yang sama. Pizza yang pertama dipotong menjadi 6 bagian sama besar dan pizza yang kedua dipotong menjadi 7 bagian sama besar. Kakak mengambil 1 potong pizza yang pertama. Adik mengambil 1 potong pizza yang kedua. Kira-kira siapa ya yang mengambil potongan pizza yang lebih besar? Pizza yang pertama kita beri nama pizza kakak ya. Dan pizza yang kedua dinamakan pizza adik. Potongan pizza kakak dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan 1/6. Ingat ya, angka 6 yang berada di bagian penyebut menunjukkan banyak potongan pizza seluruhnya. Sedangkan angka 1 di pembilang menunjukkan banyak potongan pizza yang diambil. Potongan pizza adik kita tuliskan dalam bentuk pecahan 1/7 karena pizza adik memiliki 7 potongan yang sama besar. Kakak dan adik sama-sama mengambil 1 potong pizza. Jadi bisa kita lihat angka pembilangnya sama, sedangkan angka penyebutnya berbeda. Kita ingat pada materi yang lalu, untuk membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, dapat dinyatakan semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Jadi 1/6 nilainya lebih besar dari pecahan 1/7. Maka kita dapatkan 1/6 lebih besar dari 1/7. Selain itu, kita bisa lihat dari ukuran potongan pizzanya ya. Pizza dengan 6 potongan memiliki ukuran potongan pizza lebih besar dari pizza dengan 7 potongan. Kita coba contohnya ya. Ada 2 jenis potongan semangka. Yang pertama dipotong menjadi 3 bagian dan yang kedua dipotong menjadi 6 bagian. Kedua semangka sama-sama diambil 2 potongan.
Semangka yang pertama dapat kita tulis dalam bentuk pecahan 2/3. Dan semangka yang kedua 2/6. Kita lihat kedua pecahan sama-sama memiliki pembilang yang sama, yaitu 2. Maka kita bandingkan penyebutnya. Ingat ya, semakin besar penyebutnya, nilainya akan semakin kecil. Dan semakin kecil penyebutnya, nilainya semakin besar. Jadi kita dapatkan 2/3 lebih besar dari 2/6. Soal yang kedua, tuliskan nilai pecahan dari bagian benda yang diarsir. Setelah itu, bandingkan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Kita lihat, benda di sebelah kiri, bagian yang diarsir adalah 3 potongan. Dan jumlah potongan seluruhnya adalah 4. Dapat kita tuliskan menjadi pecahan 3/4. Benda di sebelah kanan, bagian yang diarsirnya juga 3 potongan. Dan jumlah potongan seluruhnya adalah 8. Dapat kita tuliskan 3/8. Pembilangnya sudah sama, maka penyebutnya kita lihat. Benda di kiri memiliki penyebut pecahan lebih kecil dari benda yang di kanan. Berarti nilai pecahannya lebih besar dari pecahan yang di kanan. Jadi 3/4 lebih besar dari 3/8. Kita tambahkan tanda lebih dari ya di tengah-tengah pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama, dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan pembilangnya atau bilangan yang ada di atas. Yang kedua, semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, jika ibu hanya membeli 1 kotak pizza yang dipotong menjadi 8 bagian sama besar, kemudian kakak memakan 3 potongan dan adik memakan 4 potongan pizza. Siapa ya yang paling banyak memakan pizzanya? Potongan pizza yang dimakan kakak bisa kita tuliskan 3/8. Potongan pizza yang dimakan adik bisa kita tuliskan 4/8. Kita lihat angka penyebutnya sama-sama 8 ya. Maka yang akan kita bandingkan adalah angka pembilangnya. Untuk membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, dapat dinyatakan semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar pula. Begitu juga sebaliknya. Jadi, pecahan 3/8 nilainya lebih kecil dari pecahan 4/8. Dapat kita tuliskan 3/8 lebih kecil dari 4/8. Kita coba lagi contohnya ya. Gambar semangka yang di sebelah kiri dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan 2/10. Dan yang di sebelah kanan 4/10. Kita lihat penyebutnya sama-sama 10. Maka yang kita bandingkan adalah pembilangnya. Ingat ya, semakin besar pembilangnya, nilainya semakin besar pula. Jadi 2/10 lebih kecil dari 4/10. Contoh yang kedua, tuliskan bentuk pecahan dari gambar berikut. Setelah itu, bandingkan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Gambar yang di kiri dapat kita tulis dalam bentuk pecahan 3/6 dan gambar yang di kanan 5/6. Pembilang yang besar berada pada pecahan 5/6. Maka pecahan 3/6 nilainya lebih kecil dari pecahan 5/6. Dapat kita tuliskan 3/6
lebih kecil dari 5/6. Kita coba kerjakan soal cerita yuk. Dibaca dulu ya soalnya. Diketahui kue Jonas dipotong 6 bagian sama besar, dimakan 2 potong. Kue Made dipotong 4 bagian sama besar, dimakan 2 potong. Ditanyakan, yang pertama, bentuk pecahan kue yang sudah dimakan Jonas. Yang kedua, bentuk pecahan kue yang sudah dimakan Made. Yang ketiga, siapa yang makan kue lebih besar. Dan yang keempat, tulis perbandingannya menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Penyelesaiannya dapat kita kerjakan. Yang pertama, kue Jonas dipotong 6 bagian dan dimakan 2 potong. Dapat kita tuliskan 2/6. Yang kedua, kue Made dipotong 4 bagian dan dimakan 2 potong. Dapat kita tuliskan 2/4. Yang ketiga, yang memakan kue lebih besar adalah Made karena jumlah potongannya lebih sedikit dari potongan kue Jonas. Yang keempat, perbandingan kue Jonas dengan kue Made adalah 2/6 lebih kecil dari 2/4. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dalam membandingkan pecahan, kita dapat menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Yang kedua, untuk membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, untuk membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar pula. Begitu juga sebaliknya. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membandingkan pecahan berpenyebut sama. Perlu diingat, untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama, yang diperhatikan adalah pembilang kedua pecahan tersebut. Kemarin pada subtema 1 kita sudah belajar tentang pembilang dan penyebut. Ya. Penyebut itu yang di bawah, sedangkan pembilang yang di atas. Lihat contoh pada gambar. Ada satu buah kotak dibagi menjadi 8. Kotak pertama diarsir 3 yang nilainya 3/8. Kotak kedua diarsir 2 nilainya 2/8. Dari kedua gambar tersebut, penyebutnya sama-sama 8. 3/8 titik-titik 2/8. 3/8, kalau sudah penyebutnya sudah sama, kita hanya melihat pembilang. Di mana pembilang yang lebih besar, maka dia akan lebih besar juga. 3/8 lebih besar daripada 2/8. Ya, kedua pembilang dari pecahan di atas adalah 3 lebih besar dari 2. Jadi, kalau penyebutnya sudah sama, maka tidak perlu dihitung, kita tinggal melihat pembilang. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Kalau pembilang lebih besar, maka pecahan tersebut lebih besar. Coba sekarang buka halaman 46, tema E. Kali ini kita akan membandingkan pecahan.
kita dapat melakukan perbandingan dengan menggambar bangun datar. Pelajari dan lakukan langkah-langkah berikut. Kita akan membandingkan pecahan 1/4 dan 2/4. Tadi kita sudah membandingkan pecahan hanya melihat pembilangnya jika penyebutnya sudah sama. Sekarang pakai gambar. Langkah pertama, menggambar dua persegi panjang dengan bentuk dan ukuran yang sama. Ya. Yang kedua, penyebut pecahan 4. Penyebutnya tadi 4. Maka kedua persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Langkah ketiga, pembilang pecahan 1, maka 1 bagian diwarnai. Yang kedua, pembilang pecahan 2, maka 2 bagian diwarnai. Setelah itu, langkah keempat, daerah berwarna dari kedua persegi panjang dibandingkan. Ternyata persegi panjang 2/4 lebih luas. Ya, yang diarsir 2/4 itu lebih luas daripada 1/4. Jadi 1/4 lebih kecil dari 2/4. Ya, sama seperti tadi. Cuma ini dibandingkan dengan gambar. Lanjut. Sekarang buka halaman 76 tema E. Membandingkan pecahan jika penyebutnya tidak sama. Tadi kalau penyebutnya sama kita tinggal melihat pembilangnya. Kalau pembilangnya lebih besar maka pecahan itu lebih besar nilainya. Sekarang bagaimana kalau membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama? Bandingkan pecahan setengah, 1/2 dan 1/4. Penyelesaian. Langkah 1. Mengalihkan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Mengalihkan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Dikalikan silang. 4. Pembilang pecahan pertama. Mana? 1. 1 dikali 4. Sama dengan 4. 1 dikali 2 sama dengan 2. Dikalikan silang. Langkah 2, membandingkan hasil perkalian. 1 dikali 4 sama dengan 4. 1 dikali 2 sama dengan 2. 4,2. 4 lebih besar. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/4. Ya, betul. Dikalikan silang antara pembilang dan penyebut. Lanjut. Untuk tugas hari ini, yang pertama halaman 46, ayo berlatih, dan halaman 58, ayo berlatih. Kedua contoh soal tersebut adalah tentang membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nanti kalian tinggal melihat pembilangnya saja. Tugas ketiga, halaman 76, ayo berlatih. Ini adalah contoh soal tentang membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Caranya dengan dikali silang. Yang keempat, tugasnya halaman 79, evaluasi 2, nomor 13 sampai 18 yang matematika saja. Tugas difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Ya, sudah? Sampai jumpa anak-anak, terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.